illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba yusafa fi rizqihi wa musalla fi atharihi falyasir rahimah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran kepengurusan DKM Masjid Ikhlas yang dihormati. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Karam Bapak Ustaz Haji Abdul Majid SPD yang saya hormati. Yang saya hormati para pemangku jabatan di lingkungan Yayasan yang semuanya saya hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati di lingkungan Yayasan yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur bila kita senantiasa selalu panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama bisa hadir kembali di Haflatul Mubarakah, tempat yang penuh keberkahan yaitu majelis ilmi yang mudah-mudahan senantiasa seluruh rangkaian ibadah kita baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, baik yang sunnah maupun yang wajib senantiasa selalu mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mugia dilimpahcurahkan ke Imam Lalam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai sekalian yang mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqomah dalam menjalankan ajarannya, dan tentunya kita berharap agar kalau kita semuanya akan mendapatkan sahabat ummah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahmatullah, mengawali daripada pertemuan ini mari kita baca surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk mendoakan diri kita, anak, istri, keluarga, hamba tolong kita agar senantiasa selalu bisa istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia maupun ukhrawi. Tidak lupa kita pun mendoakan asosiasi yang kita cintai agar senantiasa selalu diberkahan keberkahan, perlindungan, kejayaan Allah Taala, sehingga pada bulan Juli nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mendoakan agar kiranya orang tua kita yang telah mendahului kita, bapak, ibu ataupun yang lainnya berkenan dengan saudara kita yang telah mendahului kita doakan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Putra-putri kita yang sedang menuntut ilmu baik di lingkungan Universitas Tasbiyah, SMA Aliyah, tempat kursus dia, bahkan di Pondok Pesantren Aliyah, yang kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi dirinya kelak di kemudian hari. Ala alihi wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah rahimakumullah, sebelum tahlim dimulai tentunya kami mewakili Ketua DKM dan jajaran kepengurusan DKM menyampaikan ucapan banyak terima kasih pada para mudhahi yang telah memberikan hewan kurbannya. Begitu juga institusi Yayasaniyah, baik institusi Yayasan unit-unitnya maupun yang lainnya, mudah-mudahan hewan kurbannya diterima oleh Allah SWT sehingga senantiasa selalu mendapat keberkahan buat kita semua dan dijadikan saksi kelak di yaumul mahsyar dengan kurban kita semua. Begitu juga permohonan maaf apabila dalam segi pendistribusian dan sebagainya barangkali panitia banyak kekurangan di sana sininya. Untuk itu atas nama dari keseluruhan panitia mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita dipercaya mendapatkan 7 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan urusan-urusan istri saya, terlebih para dewan pengurus dan pembina, kepala unit dan semuanya dalam rangka mengembangkan dan mensejahterakan karyawan Malaysia. Demikian dan selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Abdul Majid. Jam 1 mungkin ada. Terima kasih dari kami, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi. Sedikit banyak saya berhusnudzon Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Terlebih lagi bersyukurlah kepada Allah kalau kita
bisa melaksanakan puasa Arafah kemarin, yang sebelumnya mungkin kita puasa tarwiyah atau mengisi hari-hari dari tanggal 1 dengan berpuasa, mengisi dengan banyak ingat kepada Allah dengan berbagai zikir, tasbih, tahlil, tahmid dan takbir, dan kita berikhtiar menghidupkan malam hari raya dengan takbiran kemarin, dan pada puncaknya kita bisa menghilangkan ego kita di dalam jiwa kita terhadap harta kita untuk ditasarufkan atau distribusikan di jalan Allah dengan cara berkurban kemarin. Semoga diterima semuanya, dan kita patut bersyukur itu semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Bapak Ibu, ketika kita dikondisikan di dalam ketaatan kepada Allah, itulah bentuk real diri kita bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita dihidupkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah, dikondisikan oleh Allah untuk bisa melaksanakan satu ketaatan, pindah lagi kepada ketaatan yang lain, semangat lagi untuk melaksanakan amal solih yang lain, itu tanda syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada satu hikmah dalam bahasa Arab mengatakan di sana, aktsarun nas syukran li ni'amillahi aktsaruhum taufiqan wa hidayatan lil haqqi. Yang paling banyak bersyukur dari kalangan manusia adalah mereka yang paling banyak diberi oleh Allah pertolongan dan hidayah untuk melaksanakan kebaikan di jalan Allah. Jadi dari satu hal kebaikan kita berpindah kepada kebaikan yang lain terus, itu namanya kita sedang diberikan oleh Allah rizki mengimplementasikan doa kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebab lisan bisa tidak jujur, sebab hati dalam bersyukur tidak kelihatan, tetapi bentuk amalia soleh kita yang kita laksanakan dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus kita minta kepada Allah, ya, dan kita yakin janji Allah adalah benar. La in syakartum la azidannakum. Siapa saja yang bersyukur pasti ditambah, dan ditambah kebaikannya lagi dari satu momen ke momen yang lain. Lihat coba Nabi Ibrahim setelah dijuluki oleh Allah sebagai syakiron li an'umi, orang yang banyak bersyukur dengan kenikmatan Allah. Rangkaian ayat selanjutnya adalah wajtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah dan diberikan petunjuk untuk senantiasa berada di jalan yang mustaqim. Mustaqim itu kan artinya ikhtiar kita untuk istiqomah. Istiqomah di bulan Dzulhijjah kita melaksanakan ibadah. Nanti di bulan Muharram, ini kan akhir tahun ya. Akhir tahun kan biasanya mau dapat bonus akhir tahun. Betul. Tengah tahun dulu. Ini tengah tahun ya. Kan nggak lama lagi kan ya, kurang 2 pekan lagi kan tahun baru 1448 Hijriah. Datang lagi momen kebaikan, itu yang kita minta tuh. Pengen nyampe ke umur 1448, 1448, tetapi dikondisikan tuh apa? Li'idrokil a'mali sholihati fi, supaya kita bisa menemukan kembali momen-momen amal solih di dalamnya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram ya. Usahakan sebagai pengingat saja, saya yakin Bapak Ibu sudah khatam. Ini kalau kuliah udah semester 9 Kelebihan. Tanggal 9 dulu Muharram, usahakan puasa Tasu'a.
tanggal 10-nya Asyura. puasa Asyura yang kata Rasulullah berharap itu bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Dan syukur-syukur para bapak tanggal 10 makan-makan. Pak? Masya Allah ya Pak Arsti. Waalaikumsalam warahmatullahi di Madinah. Ya, doa Ustaz. Minta doanya semua jamaah Ustaz. Pak Rastim. Didoakan sama Pak Rastim yang sedang umroh. Pak Rastim lagi ada di Ka'bah, silakan berdoa. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Rastim. Semoga Allah mudahkan urusan di sana. Ya, insya Allah ini muka-muka haji semuanya. Apalagi udah pakai peci haji, pantas itu. Kayak gini kan kita lagi dapat pahala haji nih, Bapak Ibu. Siapa yang datang ke masjid dalam rangka mengajarkan kebaikan dan mempelajari kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala melaksanakan haji. Berarti Pak Rastim lagi haji. Masya Allah, Masya Allah, ya musim haji saya lupa ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya mengingatkan karena nanti mungkin momennya bulan depan sudah selesai momen itu. Usahakan puasa tanggal 9 Muharram, puasa Tasu'a tanggal 10, puasa Asyura. Dan bapak-bapak ibu, bapak-bapak khususnya jangan pelit kepada istri dan keluarga ya, kasih uang belanja lebih, kasih uang lebih kepada istri dan anak. Insya Allah rezekinya bisa mengalir lebih banyak lagi. Kabar baik buat ibu-ibu ini ya. Dan kabar agak berat dikit para bapak-bapak ya. Tapi yakini loh Bapak Ibu ya, bapak-bapak ya, saya ngejalanin ini bener loh. Benar saya ngejalanin ini. Dan alhamdulillah bagaimana kesaksian dari Sufyan bin Sauri, rezekinya insya Allah terbuka ke sana. Nah, saya ingin menggambarkan kepada kita ikhtiar kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu artinya kita senantiasa berusaha istiqomah. Istiqomah itu apa Bapak Ibu? Coba secara hakikinya istiqomah itu apa? Konsisten, tegak di dalam satu urusan. Secara mudahnya hakiki istiqomah itu adalah yudafi'u haqqa nafsika ala amrillahi ta'ala, mengenyahkan bagian diri kita terhadap diri kita untuk melaksanakan perintah Allah. Itu istiqomah. Itu istiqomah. Kita ini pengen sesuatu yang menurut kita enak, tapi itu diharamkan oleh Allah, kemudian kita meninggalkan, itu namanya istiqomah. Kita nggak mau melakukan ini, tapi Allah memerintah dan Allah senang itu, kemudian kita melakukan, itu namanya istiqomah. Jadi berbagai perbuatan yang dimana kita mengalahkan jiwa kita demi tunduk kepada Allah, itu namanya istiqomah. Apakah Bapak Ibu yang sering ngaji di awal bulan di setiap Selasa pertama, kemudian pada saat tertentu nggak ngaji dikatakan nggak istiqomah? Enggak, bukan. Bapak Ibu tetap dikatakan istiqomah manakala satu kondisi itu tetap berada dalam kebaikan.
Saya sering mencontohkan kepada teman-teman, seandainya kamu ngaji, kemudian pada saat itu orang tua kamu sakit, butuh ke rumah sakit, kamu nggak ngaji itu berarti bukan kamu nggak istiqomah. Kamu tetap dikatakan istiqomah. Karena kamu tetap berada dari sebuah kebaikan kepada kebaikan yang lain. Di situ sudah. Jadi konsisten di dalam ketaatan kepada Allah, sebab keadaan itu bisa berubah. Tetapi ikhtiar kita dalam kesolihan itu yang hendaknya tidak bisa berubah. Dan kita minta kepada Allah sebagaimana doa kita tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi kepengenan kita di bawah atau tunduk terhadap kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim membawa istrinya ke sebuah lembah bigoiri zar'in, yang di lembah itu nggak ada pepohonan, nggak ada orang sama sekali. Kalau tempat kita mungkin bahasa Betawinya tempat cibuang anak, belum ada orang ke situ. Udah begitu istrinya baru melahirkan, anak yang dibawa masih merah. Pada saat itu Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah untuk pergi berdakwah ke Palestina. Ditanya sama Ibu Hajar mau kemana, diem aja. Sampai 3 kali Nabi Ibrahim gak bisa menjawab, hanya menjawab dengan tetesan air mata. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu tadi wajtabahu wahadahu ila siratin mustaqim. Karena syukurnya Nabi Ibrahim tetap dikondisikan untuk berada di jalan istiqomah, berada di jalan yang mustaqim. Kalau kepengenan dirinya, ya Allah, istri ditinggal di tempat antah berantah, anak masih merah di situ, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya. Tempat jimbuang anak, belum banyak orang lewat situ, ya, nggak ada lampu, nggak ada apa, nggak tahu di situ ada binatang apa. Dan secara pribadi nangisnya itu kan karena nggak tega, tetapi dia menundukkan kemauannya itu karena yakin kepada Allah dan janji Allah. Maka keluar dari lisan Nabi Ibu Hajar yang menjadi inti dari kemauan Nabi Ibrahim sendiri. Apa? Bang, kalau itu memang kemauan Allah, kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Allah pasti akan mencukupi kita semua. Keluarnya dari istrinya. Padahal Nabi Ibrahim bisa ngomong kayak begitu, tapi itu keluar kalau dari istrinya. Kalau itu memang perintah Allah, Bang, silakan jalan. Allah pasti akan mencukupi kita semua. Ya, ternyata berkah dari itulah Nabi Ismail kemudian haus, pengen minum, logika anak kecil ngeronta-ronta. Kemudian Ibu Hajar bolak-balik itu yang diabadikan sekarang dari ibadah sa'i. Pada saat itu kemudian ternyata dari rontaan kaki dari Ismail keluarlah air. Dari air itulah kemudian mulai ada burung datang. Pada saat itu kafilah pada datang, akhirnya mereka bisa bersinggah, bahkan bisa bermukim di situ, dan akhirnya jadi sebuah cikal bakal keberadaan kehidupan yang peradaban yang besar di situ. Itu. Jadi sekarang ini kita berikhtiar Bapak Ibu menerapkan syukur kita terhadap diri kita, bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada istri dan anak kita. Dzulhijjah itu, gambaran Dzulhijjah itu adalah bentuk kesyukuran semua keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya Ibu Hajar dalam hal ini ya rela ditinggal. Anaknya Ismail yang dalam tafsir kira-kira baru umur 7 apa 13 tahun gitu ya, itu sudah harus menerima perintah Allah, nganut perintah orang tua untuk disembelih. Nah, Nabi Ibrahim kata-katanya apa? Wafa. Udah, pokoknya kalau perintah Allah saya pasti penuhi.
Kata-kata istrinya, kalau ini perintah Allah, udah pasti Allah gak bakal menelantarkan hambanya. Kata-kata anaknya keluar apa? Kalau ini perintah Allah, jalanin. Saya pasti termasuk orang yang sabar. Itu luar biasa itu. Itu namanya rizki yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebab ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Coba dari apa namanya kisah yang dramatis penyembelihan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail itu mau disembelih, Nabi Ismail sendiri yang minta syarat wasiat kepada Nabi Ibrahim. Bapak, kalau nanti mau nyembelih saya, ikat tangan saya, ikat kaki saya, supaya saya tidak meronta-ronta. Sebab kalau saya meronta-ronta, pasti engkau nggak tega untuk menyembelih saya. Jadi Nabi Ismail menyampaikan beberapa hal kepada Nabi Ibrahim demi pelaksanaan itu menjadi sempurna, baik pelaksanaan itu terhadap diri Nabi Ibrahim maupun terhadap diri Nabi Ismail. Bapak, nanti kalau mau nyembelih, biasanya kalau orang nyembelih itu kan keluar apa? Darah ya. Itu tolong tangan bapak itu pakaiannya lipat ke atas, supaya apa? Ketika menyembelih tidak terkena darah. Kalau bapak pulang ketemu emak dalam keadaan berdarah, itu udah pasti emak pingsan. Anaknya sendiri yang ngajarin. Lipat. Pakaian saya lepas, singkap ke belakang, supaya apa? Pakaian saya tidak terkena darah. Habis itu sampaikan salam saya kepada ibu saya dan beri pakaian ini kalau dia ingat saya. Tapi kalau pakaian Nabi Ismail itu terkena darah, sudah pasti terkenanya adalah kenangan yang menyedihkan. Sampaikan kepada ibu saya, Ibu Hajar, salam saya. Jangan ceritakan penyembelihan ini sampai kayak gitu. Udah begitu, ya wahai bapakku, ya abati kabbani liwajhi ala jabbaini, telungkupkan wajahku ke bawah. Supaya apa? Supaya engkau nggak ngerasa nggak tega kalau menyembelih bukan Nabi Ismail menghadap Nabi Ibrahim, ya nggak tega lah. Alasannya apa kata Nabi Ismail? Supaya engkau, saya tahu kau hatinya lembut. Kalau muka saya menghadap ke engkau itu, engkau pasti berhenti untuk menyembelih saya. Dan supaya saya tidak melihat di pisau itu karena saya takut banget. Jadi benar-benar luar biasa. Udah begitu Bapak cepatkan penyembelihan itu agar tidak terasa sakit pada diriku. Karena sesungguhnya sakit yang paling berat adalah di dalam hal penyembelihan itu. Tapi faktanya setelah disembelih, setelah terjadi penyembelihan tidak terjadi. Kalau dalam riwayat tafsir itu ketika nyembelih nggak bisa gitu loh, seakan-akan kayak besi kena besi, bahkan sampai nggak ada bekasnya sama sekali. Dan itu disaksikan seluruh malaikat. Malaikat juga kaget, kenapa nggak terjadi begitu? Ini baru nih malaikat yang bener nih, bukan malaikat yang katanya Indonesia banyak utang, kemudian ada orang datang minta ke malaikat, pada saat itu nggak punya rekening bank. Aduh, ngaco ini gitu Allah. Ada ya malaikat di sana, ada bank malaikat itu, bank syariah malaikat, bank syariah mandiri, ada yang ngaconya gitu ya. Kalau ini real, malaikat melihat, kenapa gitu? Baru setelah itu keluar ayat Allah, wahai Ibrahim, engkau telah menuntaskan atau membenarkan mimpimu, dan sesungguhnya sebagai balasannya aku ganti penyembelihan ini menjadi kambing yang bidihin azim, sebagai kambing yang besar. Nah, dalam beberapa menit ini saya ingin memberikan beberapa hikmah dari hal ini. Nanti ada hubungannya tentang masalah hukum dan Islam. Pertama, Bapak Ibu, Shadaqallah, Allah Maha benar.
telah memberikan firman-Nya kepada kita, laqad kanat lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'a. Benar-benar telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya suri toladan yang nyata. Coba, Nabi Ibrahim diperintah nggak pernah banyak ngomong, maka dijuluki wa Ibrahim alladzi wafa. Nabi Ibrahim itu wafi, orang yang selalu memenuhi segala bentuk janji dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didatangkan kepada istrinya bilang, kalau itu perintah Allah silakan. Sudah pasti Allah gak bakal nyanyiakan hambanya, gak bakal mungkin Allah menjolimi hambanya, Pak. Kayak kita nih kita nih korban nih, ya kan ya? Apakah dengan kita mengeluarkan uang sekian juta Allah menjolimi diri kita? Enggak, justru nanti baliknya kebalikan. Coba bayangkan kalau Nabi Ibrahim saja diberikan rizki, melaksanakan perintahnya terjadi, kemudian Nabi Ismail diganti dengan kambing, apalagi kita. Coba, saya yakin orang-orang yang berkorban insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Lihat hasilnya, nyata sekali ya, nyata sekali ya. Kepada anaknya, silakan Pak, kalau itu perintah Allah saya akan bersabar. Nah, itu namanya teladan anak, senantiasa mengikuti atau taat kepada orang tuanya selama orang tuanya tidak mengarahkan kepada kesalahan. Nah, kalau ini ada pada diri keluarga kita, Masya Allah itu, maka teruslah berbanyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai suaminya taat gitu ya, kemudian istrinya suka dugem, istrinya taat pakai hijab rapi, suaminya tukang mabok. Nah, itu kayaknya ada di Indosiar doang kan itu. Di sinetron doang itu ya. Tetapi saya ngasih kode nih, saya ngasih kodenya. Kalau istri dan anak kita pengen baik, maka jangan paksakan mereka menjadi baik, tapi paksakan diri kita berbuat baik pada mereka. Kalau pengen pasangan hidup kita baik, ya baikkan dulu diri kita. Maka Rasulullah bilang, khiyarukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Jangan sampai kita menginginkan pasangan hidup kita, orang keluarga kita menjadi baik, sedangkan diri kita tidak baik. Ya kan? Nanti kita yang puyeng. Kan ada istilah dulu waktu sebelum nikah pengen nyari yang benar. Seorang suami ini, dulu waktu menikah saya pengen cari istri yang benar. Kalau tahu pas udah menikah kecewa dia. Karena kenapa? Di keluarga salah terus sama istrinya. Kalah-kalahan terus. Jadi istrinya selalu benar. Kan benar tuh, jadi istrinya yang paling benar. Padahal kalau kita lihat konsep Quran, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lil-tayyibin wat-tayyibuna lil-tayyibat. Perempuan yang buruk ya nanti untuk lelaki yang buruk. Lelaki yang buruk itu dipertemukan dengan perempuan yang buruk. Kebalikannya, perempuan yang baik pasti akan dihadiahkan kepada lelaki yang jadi cluenya di situ. Kalau kita pengen anak istri kita baik, ayo tunjukkan kepada kita kebaikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim memulai fondasi keluarganya dengan menjadikan dirinya baik. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam kisah ini ada pelajaran al-ihsanu fid dzabihah. Perbuatan baik yang dicontohkan dalam bentuk permintaan Nabi Ismail, yang kalau di dalam syariat Nabi Muhammad disebut sebagai berbuat ihsan ketika menyembelih, ya kan? Disembelih jangan sampai binatang itu melihat darah, kalau bisa disembelih jangan sampai binatang itu melihat pisau kita.
ya kan? Sapi mau disembelih kita main pisau di depannya, itu udah berkurang berapa kilo itu. Maka Rasulullah bilang Allah itu menetapkan kebaikan dalam segala hal. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah yang baik dengan cara yang baik, ya kan? Wal hadda, tajamkan apa namanya pisaumu dan bahagiakan hewan sembelihan. Ini kadang kala kan kita ini suka kemproh bahasa Jawa, sembrono Bapak Ibu. Motong di sini belum kelar, kambingnya udah di samping, nungguin di situ, kayak antri sembako. Yang ini wah gitu kan, temennya ngeliat gimana itu? Stres. Lu boneka juga berperi kehewanan Bapak Ibu. Kasihan. Loh, coba pengalaman lapangan. Kira-kira hewan kurban yang sering ngamuk hewan kurban keberapa? Terakhir. Itu. Makanya kemarin udah jangan disiram dulu itu darah. Saya bilang bukan gitu Pak. Kita mengamankan darah ini supaya apa namanya? Supaya binatang yang lain tidak terbawa sana. Karena Rasulullah bilang berbuat baiklah dalam penyembelihan dan bahagiakanlah hewan kurban. Makanya kalau orang-orang tertentu, negara-negara tertentu, supaya saya ngajar orang Pakistan Pak, sama orang India itu memang kambingnya dimandiin gitu ya, disampoin gitu, nggak tahu itu hilang apa proses pokoknya dibersihin Bapak Ibu ya. Yang ketiga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran dari kisah ini adalah al-afdal fil udhiyah. Dari kisah ini dan hadis ini kan berlatar belakang dari hadis Ibnu Abbas, tetapi dari beberapa rangkaian hadis ini kemudian dikumpulkan oleh para ulama tafsir dengan berbagai redaksi gitu ya. Artinya dengan alasan ini saya ingin menguatkan kepada diri kita jangan sampai bingung, bukan goyah, jangan sampai bingung. Dari alasan sini ada orang berpendapat bahwa dalam berkurban itu yang paling terbaik adalah memotong kambing. Karena contoh Nabi Ibrahim diganti dengan Nabi Ismail dalam penyembelihan diganti kambing. Rasulullah menyembelih kambing, ya kan? Tapi pahami Bapak Ibu, keutamaan di dalam kurban itu pertama adalah onta, kedua adalah sapi, ketiga adalah kambing. Tapi keutamaan itu adalah keutamaan secara personal. Jadi kalau yang utama apa? Korban sapi apa? Kambing. Sapi. Tapi sapi untuk satu orang. Tuh. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kalau diurutkan masalah keutamaan nih, onta untuk satu orang, sapi untuk satu orang, kambing untuk satu orang, baru di bawahnya tuh onta, sapi untuk urunan 7 orang. Nah dari sini nih sekarang tuh saya lihat banyak orang yang kurbannya kambing, bahkan pedagang-pedagang itu lebih banyak kambingnya. Ketika ditanyakan kepada saya tetap menjawab, saya kurban berapa tahun tuh jarang kambing, nggak pernah kambing. Saya kurban baru tahun kemarin kambing. Kenapa saya ngalah? Karena kenapa? Sapi itu dagingnya lebih besar. Maka di dalam pendapat para ulama mutakhirin, kurban yang utama adalah kurban yang paling banyak memberikan manfaat. Kalau bahasa saya, biar ngalah sedikit nggak dapat abdoliyah, tetapi lebih mendapatkan manfaat untuk orang banyak. Ini kalau dalam tradisi pesantren, kalau murid bersama gurunya nggak usah sotoy banyak ibadah, lebih baik melayani gurunya. Kalau guru saya dulu ngajarin, kalau kamu haji dan umroh, kamu jangan sibuk sholat. Misalnya kamu habis sholat habis sholat wajib, kamu pengen sholat sunnah, tapi di situ rombongan kamu ada bapak-bapak, ibu-ibu udah sepuh pengen keluar, kawal dia, itu lebih baik. Walaupun mungkin sholat di Madinah itu sekian rakaat, tetapi ngalahlah demi kemaslahatan yang lebih
besar. Jadi kalau ditanya saya di mana-mana, saya tetap mengatakan, saya tetap mengarahkan kalau korban di masjid dan musola arahkan kepada sapi. Tapi kalau bapak ibu pengen nyembelih di rumah, silahkan ambil kambing, gitu ya. Yang terakhir, at-tabdilu bil khair. Bapak ibu yakinilah setiap perbuatan kita itu pasti dihargai oleh Allah, pasti dihargai. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah sendiri mengatakan hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya. Tidakkah balasan kebaikan itu pasti akan menghasilkan kebaikan yang lain? Maka jangan ragu, ya. Harta yang ibu bapak keluarkan ketika berkorban nanti silakan menikmati 1 tahun depan dan dengan harta yang akan lebih baik yang Allah akan kasih. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Untuk uraian hari ini, tundukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tularkan atau terjemahkan syukur kita itu juga di dalam wilayah pasangan hidup dan keluarga kita. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Silakan ada pertanyaan. Dikasih waktu sampai jam 1. Itu saya kambing tadi bicara kambing ya. Kambing saya lihat di ini depan rumah saya ada yayasan Asabiat ya. Kebetulan saya juga memang di situ panitianya. Itu dari 44 atau 45 itu kambing betinnya cuma 1. Semuanya pertanduk kayaknya jantan gitu ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya, apakah memang ada suatu penjelasan atau atau apalah bahwa jantan itu lebih pahalanya lebih banyak atau apa dan begitulah. Nah, jika itu memang jantan itu lebih diunggulkan, artinya lebih pahalanya lebih banyak, apakah itu juga berlaku untuk sapi, untuk kerbau, untuk unta? Iya. Memang itu dalam tinjauan syariat seperti itu bagus. Binatang kurban itu ada segi keutamaan dari beberapa sisi. Satu dari segi gender, laki-laki, hewan kurban laki-laki itu lebih baik daripada hewan kurban perempuan. Maka yang saya ditanyakan dulu kan, apakah memotong kambing perempuan untuk kurban sah? Tetapi keutamanya tentu di bawah kambing laki. Yang kedua, di antara kambing dengan berbagai variannya, domba lebih baik. Domba. Nah, bukan kambing Jawa. Kaca. Emang kalau domba gimana? Domba makan berbulu. Memang. Enggak kalau kambing Jawa kan kalau domba enggak. Apa dom? Yang selanjutnya dari segi warna, putih lebih baik. Putih lebih baik. Ya. Kenapa domba lebih baik daripada kambing Jawa? Karena rasanya lebih gurih. Ya. Dari segi warna putih lebih baik. Kalau ada yang putih cari. Itu semua disetarakan dengan onta, sapi dan kambing. Jadi benar bagus. Kalau misalnya mau di sana lebih banyak laki-laki yang kambing jantan, itu memang mengamalkan hadis itu. Kalau ada segi afdoliyah dari berbagai keterangan Rasulullah tentang permasalahan dari hewan kurban. Tapi itu kan sah ya kalau misalkan sah. Jadi seandainya kambing betina, sapi betina sah. Ya, jadi dalam. Apa dagingnya itu kalau laki-laki dengan ada jantan betina apa lebih banyak betina gitu? Hanya Pak Salim. Oh iya. Oke. Gimana Pak Salim? Pak Salim mana Pak Salim? Jual kambing. Apakah kambing betina lebih banyak dagingnya dari kambing jantan? Jantan lebih banyak ya, kalau beratnya lebih gede dia. Oh, berarti ujungnya berat. Maka ada satu yang afdoliyah lagi. Mana kambing yang bagus? Kambing yang lebih berat dagingnya. Karena aslinya memang benar dalam tinjauan yang lain, kambing yang lebih besar atau sapi yang lebih besar itu lebih utama. Kenapa? Karena ada sisi maslahat yang lebih besar kepada orang lain. Gitu kan ya? Kambing yang 26 kilo ya dibagi paling berapa kan? Tapi kalau kita bisa beli kambing yang 50-60 kilo pasti
distribusinya lebih besar, gitu kan ya. Tapi semuanya yang penting korban. Nah, itu jadi jawaban yang paling logis, yang paling besar kiloannya, itu lah yang paling gede. Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Nyate Pak. Bu, udah nyate. Ingat loh Bu, nggak boleh nyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Nah, masih ada nggak daging korbannya di kulkas? Masih. Hah? Sama kayak saya. Makanya tetangga bingung, Pak Ustadz ramai amat Idul Adha. Assalamualaikum. Pak Ustadz ini dari Majelis Taklim. Terus sejam lagi Assalamualaikum. Jadi open house. Kalau Idul Adha saya open house gitu. Open house terima daging. Oh enggak nyindir saya, cuma ngingetin aja gitu. Biasanya kan requestnya tulang. Nggak bercanda itu, lagian jauh lah. Itu ya. Tetapi mohon maaf Bu, Bapak Ibu, itu adalah hadis yang difatwakan Rasulullah di awal-awal Islam. Karena pada awal-awal Islam kondisinya belum semua kaum muslimin ibaratnya taraf ekonominya lebih mapan dan kondisinya memang lagi pacak klik, maka Rasulullah melarang daging kambing itu, daging kurban itu melebihi dari 3 hari. Maka istilah hari tasrik itu kan hari 3 hari kan. Tasrik itu apa? Tasrik itu daging yang dibumbui kemudian dipanasi matahari. Dendeng. Nah, dendeng itu tasrik. Makanya 3 hari kan. Nah, itu penjelasannya 3 hari dari Lebaran apa setelah Lebaran? 3 hari dari setelah Lebaran, bisa digugat di kitab Minhaj Sarahnya Sahih Muslim bahwa yang disebut ayamut tasrik adalah salah satu ayamin ba'da nahri, ba'da yaumin nahri. Ya, udah fix ya Pak Sofian ya. Yang namanya hari tasrik adalah 3 hari setelah hari nahar. 11, 12 dan 13. Memang beberapa kemarin ada pertanyaan seperti itu Pak Sofian, bukan hanya di musola. Maka saya jawab apa adanya di dalilnya. Kalau Anda mendatangkan bahwa tanggal 10 termasuk hari tasrik yang 3 hari itu, silakan bawakan dalil. Ada dalilnya lagi, otomatis kita bisa menerima. Ya, jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih banyak dagingnya, bersyukur alhamdulillah. Jadi boleh. Udah ya jam 1. Udah ya, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Harapan saya sama-sama Bapak Ibu saling doakan kita sesama kita agar istiqomah di jalan Allah, tetap semangat di dalam kata pada Allah. Setiap momen-momen kebaikan kita diberi taufik untuk bisa melaksanakannya. Di hari ke depan semoga kita bisa melaksanakan agenda di bulan Muharram sebagai tahun baru kita, khusus bisa melaksanakan puasa Tasyrik dan Asyura dan bisa berbuat kebaikan untuk keluarga besar kita. Semoga Allah tetapkan iman dan Islam kita, Allah semangatkan terus amal soleh kita, dan Allah berkahi kita dan keluarga kita dalam umur, rezeki, ilmu, keluarga dan keturunan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman habba wa ahsana ilaina wa likafatil muslimin ajma'in. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami dalam keadaan berdosa, kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami, dan jadikanlah kewafatan kami adalah kewafatan yang menjadikan dosa kami terampuni semuanya. Allahumma ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami dalam keadaan berkeluh kesah, punya masalah, kecuali Kau berikan kepada kami jalan keluar dan Kau angkat derajat kami. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami dalam keadaan punya penyakit, kecuali Kau sembuhkan penyakit kami dan Kau jadikan penyakit kami sebagai kebaikan yang besar di hadapan-Mu. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami di antara kami yang punya hutang, kecuali Kau lunasi hutang-hutang kami dan Kau beri kekuatan kepada kami, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kaya.
zahiran wa batinan. Allahumma ya Allah, jangan kau tinggalkan kami jika sekiranya di antara kami punya hajat secara pribadi, secara keluarga, secara institusi, kecuali kau berikan kemudahan untuk mewujudkannya, kau tempuh untuk kembangkan dan kau wujudkan apa yang menjadi hajat kami. Terlebih hajat kami bisa berziarah ke Mekah, Mukarramah, ke Madinah wal Munawwarah, bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berhaji dan berumroh tanpa kesulitan, tanpa kepayahan. La haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Beristiqomah dan saling doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه